Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Budaya Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dari sosok pemimpin yang jarang dibahas dalam sejarah politik dunia, tetapi memiliki pengaruh luar biasa, Khalifah Hasan bin Ali, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Ali dikenal bukan hanya sebagai seorang khalifah, tetapi juga sebagai simbol kedamaian dan pengorbanan dalam politik Islam. Ketika memegang tampuk kekhalifahan, Hasan menghadapi situasi yang sangat sulit, namun beliau memilih jalur yang berbeda, jalan politik moral, yang mengutamakan perdamaian di atas kekuasaan. Apa yang bisa kita pelajari dari politik moral yang diterapkan oleh Hasan bin Ali? Bagaimana keputusan beliau berdampak pada sejarah umat Islam? Mari kita jelajahi kisah ini dan temukan hikmah besar di balik keputusan beliau yang penuh kebijaksanaan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan inspiratif lainnya dari Ngaji Budaya Nusantara. Mari kita mulai. Politik kekuasaan itu bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga kerelaan menerima kekalahan demi menjaga kerukunan dan persatuan. Tidak ada contoh yang paling pas lain yang dicontohkan oleh Sayyidina Hasan, Khalifah kelima dalam sejarah Islam. Cucu Nabi, yang diriwayatkan wajahnya amat mirip datuknya ini, menjadi khalifah setelah ayahnya, Ali bin Abi Thalib, meninggal dibunuh. Bagaimana kisahnya? Mari simak penuturan Imam Al-Tabari dan Imam Al-Suyuti dalam kitab tarikh mereka masing-masing. Pada 17 Mei tahun 660 Sayyidina Hasan dibaiat sebagai khalifah kelima. Qais bin Sa'ed, panglima perang pasukan Ali bin Abi Thalib, adalah orang pertama yang membaiat Hasan sebagai khalifah, kemudian diikuti oleh penduduk Kufah. Begitulah tren saat itu. Khalifah dibaiat secara personal dan kemudian diikuti oleh baiat berjamaah di masjid. Tidak ada pemilihan umum. Tidak ada pula pembatasan periode jabatan. Itu sebabnya dalam sejarah khilafah intrik-intrik kekuasaan selalu terjadi. Berita Hasan telah dibaiat menjadi khalifah terdengar oleh Gubernur Muawiyah di Damaskus yang sebelumnya berperang dengan Khalifah Ali pada Perang Siffin. Muawiyah murka dengan naiknya Hasan sebagai khalifah karena ia sendiri telah lama berambisi menduduki posisi puncak itu. Pasukannya diperintahkan untuk siaga satu. Khalifah Hasan sejak awal berusaha untuk menjaga persatuan. Beliau berpidato, "Kalian harus sepenuhnya patuh padaku, berdamai dengan siapa yang aku ajak berdamai, atau perang dengan siapa yang aku perintahkan untuk kita perangi." Ini berbeda dengan sikap Qais bin Sa'ed yang masih semangat hendak menumpas gerakan makar Muawiyah. Itu sebabnya langkah awal yang Khalifah Hasan lakukan justru mencopot Qais bin Sa'ed dan menggantikannya dengan Ibnu Abbas yang semula merupakan gubernur Bashrah. Moral pasukan menjadi runtuh akibat pergantian panglima ini. Bahkan ketika beredar rumor Qais terbunuh, banyak penduduk Kufah yang berlari meminta perlindungan kepada pasukan Muawiyah. Imam Al-Tabari menceritakan bagaimana para pejabat berebutan harta bahkan sampai karpet tempat Khalifah Hasan duduk pun diperebutkan untuk mereka miliki. Mereka merasa Khalifah Hasan kalah pamor dan akan segera ditaklukkan pasukan Muawiyah. Khalifah Hasan bergerak meninggalkan ibu kota Kufah dan sementara menetap di Madain. Terjadilah surat menyurat antara Hasan dan Muawiyah. Masing-masing berargumen tentang siapa yang lebih pantas dan layak menjadi khalifah. Hasan berargumen tentang keutamaan dan kedekatannya secara nasab dengan Rasulullah. Muawiyah mengajukan alasan senioritas dan juga pengalaman. Muawiyah menawarkan sejumlah kompensasi bila Hasan bersedia menyerahkan posisi khalifah kepadanya. Khalifah Hasan akhirnya menyetujui mundur dari posisinya. Dengan mundurnya Hasan, perang saudara yang sudah dimulai sejak Perang Jamal dan Perang Siffin bisa dihentikan. Imam Tabari mencatat Sayyidina Hasan mundur pada 6 Mei tahun 661. Kemudian Hasan meninggalkan Kufah dan tinggal di Madinah. 9 tahun beliau menjalani hidup sebagai rakyat biasa sebelum kemudian wafat diracun. Salah satu butir kekhawatiran Muawiyah yang menjadi khalifah pada usia 61 tahun adalah kalau ia wafat kemudian Hasan akan naik kembali menjadi khalifah. Itu sebabnya banyak yang menduga wafatnya Hasan adalah sebuah peristiwa politik. Imam Suyuti menceritakan Hasan diracun istrinya sendiri yang disuruh oleh Yazid bin Muawiyah dengan iming-iming akan dinikahi Yazid, namun ternyata hanya dimanfaatkan dan ditipu saja. Benar atau tidaknya informasi ini, hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Muawiyah ternyata panjang umur dan berkuasa selama 20 tahun. Kemudian ia menunjuk anaknya sendiri, Yazid, sebagai khalifah.
Mundurnya Sayyidina Hasan merupakan berakhirnya periode khilafah, persis seperti yang diindikasikan dalam hadits Nabi bahwa khilafah itu hanya berlangsung selama 30 tahun, dan setelah itu yang berkuasa adalah para raja, Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad, dan Sunan Turmudzi. Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, 17:8, mengonfirmasi hal ini. Dengan demikian, masa selanjutnya itu sebutannya saja khilafah tapi sistemnya sudah menyerupai kerajaan. Ini fakta yang seringkali disembunyikan oleh mereka yang kini berkoar-koar hendak mendirikan kembali khilafah. Salah satu butir perjanjian Muawiyah dengan Hasan adalah tidak ada caci maki terhadap Imam Ali. Pada kenyataannya, mimbar masjid di masa Muawiyah berkuasa dipenuhi dengan caci maki terhadap Imam Ali. Sayyidina Hasan yang sudah legowo mengalah demi persatuan umat juga seringkali mendapati orang yang nyinyir dan nyindir kepadanya. Imam Suyuti mencatat ada yang memberi salam kepada Hasan dengan ucapan, "Duhai orang yang menghinakan kaum muslimin." Muawiyah pernah pula terlambat mengirimkan uang pensiun kepadanya sehingga Sayyidina Hasan harus hidup menderita. Akibat keputusannya untuk mundur, Sayyidina Hasan dan keluarganya harus menanggung beban berat. Beliau mengatakan, "Saya tidak bermaksud menghinakan umat Islam dengan mundur dari posisi khalifah. Saya hanya tidak ingin membunuh kalian dengan kekuasaan yang saya miliki dan tengah kalian perebutkan." Kerelaan menerima kekalahan demi menjaga persatuan seringkali tidak meredakan cacian dan kenyinyiran pihak yang berkuasa. Caci maki lewat mimbar Jumat terus berlangsung sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz kelak menghentikan praktik tercela itu. Padahal yang mereka caci itu adalah menantu dan cucu Nabi. Kemudian ketika dinasti Umayyah tumbang, gantian mereka yang dicaci maki di mimbar Jumat yang sama oleh dinasti Abbasiyah. Dan sejarah selalu berulang. Terbunuhnya Imam Ali dan Imam Hasan, dan kemudian Imam Husain, merupakan cerita kelam kekalahan keluarga Nabi dan mereka yang memperjuangkan politik moral. Mereka yang memilih memenangkan politik kekuasaan dengan menghalalkan segala cara akan dikenang sejarah sebagai mereka yang tega melakukan politisasi ayat suci. Tetapi mereka yang tengah mabuk kemenangan tentu tidak peduli dengan segala macam ajaran moral kitab suci yang ironisnya selalu mereka klaim bahwa perjuangan mereka itu hendak membela kitab suci. Alih-alih membelanya, mereka sendiri yang tengah menistakannya. Demikianlah pembahasan kita tentang Khalifah Hasan bin Ali. Seorang pemimpin yang lebih memilih perdamaian daripada perpecahan, meski itu berarti harus melepaskan kekuasaan. Keputusan ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan moral yang luar biasa. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari sikap dan kebijaksanaan beliau, bahwa terkadang, keputusan terbaik dalam hidup bukanlah yang paling menguntungkan diri sendiri, tetapi yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan bagikan kepada teman-teman atau keluarga agar semakin banyak yang bisa belajar dari kisah ini. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar, karena kami sangat menghargai masukan dari Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya dari Ngaji Budaya Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.